Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Tanadi dari kelompok 1. Hari ini saya akan membahas materi tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu bisnis plan dan apa manfaatnya bagi usaha. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum memulai suatu bisnis. Beberapa hal ini mungkin kurang terasa manfaatnya dalam jangka pendek, tetapi tanpanya kita akan cukup kesulitan untuk memastikan usaha yang kita bangun akan bertahan lama. Tentunya kita pasti tidak ingin bisnis yang kita bangun dengan susah payah ini harus menyerah di tengah jalan hanya karena persiapan yang kurang matang. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah ketahui betul siapa konsumen kita dan masalah apa yang bisa kita pecahkan melalui produk barang atau jasa milik kita. Kedua, langkah kecil dan nyata dalam memulai bisnis jauh lebih baik ketimbang rencana besar yang eksekusinya lambat. Yang ketiga, memahami betul apa yang menjadi kekuatan kita sebagai seorang founder atau pendiri usaha. Keempat, carilah mentor atau penasihat yang bisa membantu kita melihat masalah dengan lebih jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu bisnis plan. Yang pertama adalah bisnis plan. Definisi bisnis plan atau rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang sifat dari sebuah bisnis. Sebuah bisnis plan sudah sepantasnya mengandung strategi penjualan dan pemasaran dengan detail, kondisi pendanaan, serta perkiraan pendapatan dan pengeluaran selama bisnis tersebut berjalan. Bisnis plan juga memuat tujuan yang ingin perusahaan kita capai, serta cara-cara untuk memastikan tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik. Selain itu, bisnis plan juga merupakan peta jalan atau roadmap yang memberikan arah yang jelas tentang bagaimana sebuah bisnis menjawab tantangan yang akan timbul di masa depan. Maka dari itu, penyusunan sebuah bisnis plan tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis plan adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana bisnis yang akan kita bangun, lengkap dengan rencana tujuan, apa saja yang ingin diraih, dan strategi untuk meraih tujuan tersebut. Jadi bisa dibilang, bisnis plan ini akan menjadi penunjuk arah kemana bisnis kita akan berkembang. Yang kedua, kenapa bisnis plan penting? 1. Panduan dalam membuat keputusan dari definisi yang sudah diutarakan dapat dilihat bahwa bisnis plan sudah menjadi sebuah kitab suci bagi sebuah bisnis karena memuat segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman. Ini adalah alasan pertama bisnis plan penting bagi setiap bisnis, yaitu sebagai panduan untuk memastikan keputusan yang diambil memang sesuai dengan kebutuhan suatu bisnis. Sebagai seorang pengusaha, kita itu harus mengambil keputusan strategis di tengah banyaknya variabel yang harus diperhitungkan, sehingga mudah sekali untuk kehilangan fokus. Dengan adanya bisnis plan, maka kita akan memiliki koridor yang jelas, sehingga bisa mengambil keputusan atau menghasilkan ide yang lebih terfokus lagi. Yang kedua, meyakinkan investor. Alasan kedua yaitu bisnis plan dapat membantu kita meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya pada bisnis milik kita. Mengingat modal yang ditanamkan pada sebuah bisnis tidak pernah dalam nominal yang kecil, tentunya seorang investor ingin mengenali seluk bisnis kita terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari bisnis plan yang kita buat, guna menentukan apakah strategi-strategi yang Anda susun memang cukup fleksibel atau layak dan bisnis yang akan kita bangun memang menguntungkan dalam waktu-waktu mendatang. Maka dari itu, penyusunan bisnis plan harus dilakukan dengan baik dan berdasarkan riset pasar yang mendetail agar dapat memberi keuntungan lebih kepada bisnis kita dan dapat meyakinkan investor. Yang ketiga, sarana komunikasi dengan stakeholders. Alasan ketiga yaitu bisnis plan merupakan salah satu sarana komunikasi dengan orang-orang yang akan terlibat begitu bisnis kita berjalan. Sebuah bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa adanya organisasi di dalamnya. Supplier untuk memastikan produksi berjalan lancar, dan tentu saja penanaman modal. Orang-orang terbaik yang benar-benar mampu mendukung bisnis kita butuh sesuatu yang nyata. Maka dari itu,
Bisnis plan menjadi elemen yang sangat penting sebelum kita memulai suatu usaha. Yang ketiga adalah jenis-jenis dari strategi bisnis plan atau rencana bisnis. Sebelum mengetahui bagaimana cara membuat bisnis plan, sebaiknya kita harus paham terlebih dahulu tentang jenis-jenis dari bisnis plan yang ada. Dari berbagai sumber yang terangkum, sedikitnya ada 5 jenis bisnis plan yang bisa dipilih sesuai dengan ciri dari bisnis kita. Antara lainnya yang pertama adalah startup business plan. Business plan ini memberikan kita gambaran tentang perusahaan yang kita dirikan. Startup business plan juga mengandung produk, barang, dan jasa yang kita tawarkan, evaluasi pasar, evaluasi kompetitor, dan faktor-faktor resiko. Dan juga sistem manajemen yang akan kita berlakukan. Di dalam startup business plan ini, terdapat proyeksi-proyeksi tentang pemasukan, keuntungan, pengeluaran, dan juga arus kas begitu perusahaan berjalan. Yang kedua, terdapat strategi bisnis plan. Strategi bisnis plan sedikit lebih kompleks daripada startup atau general business plan. Di dalamnya terdapat hal yang lebih spesifikasi dan menggambarkan tujuan atau objek yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Struktur dari strategi bisnis plan yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan, hanya saja ada beberapa komponen vital yang harus tercantumkan, yaitu visi misi, mission statement, atau pertanyaan misi perusahaan. Faktor-faktor kritis sesuai yang atau critical success factor, strategi untuk mencapai goals perusahaan, dan juga jadwal implementasi strategi perusahaan. Jenis bisnis plan ini dapat membantu para skateboards untuk lebih memahami objek dari perusahaan kita, sehingga mereka ikut percaya dengan visi yang akan kita usung untuk kedepannya. Yang ketiga, terdapat operation business plan. Operation business plan ini diperuntukkan untuk kebutuhan internal perusahaan. Di dalamnya terdapat perencanaan peraturan tentang operasi perusahaan. Secara spesifik, operation business plan juga membuat tanggung jawab sebagai pegawai yang bekerja di suatu perusahaan. Yang keempat, terdapat development business plan. Development business plan adalah penjelasan utuh tentang pengembangan bisnis yang direncanakan. Di dalamnya terdapat kelengkapan tentang organisasi perusahaan, administrasi, dan pertanggungjawaban yang diemban oleh masing-masing pegawai. Maka dari itu, dokumen ini bisa digunakan untuk kebutuhan eksternal maupun internal. Yang kelima adalah growth business plan. Growth business plan ini berisi tentang deskripsi tentang perencanaan pengembangan usaha untuk kedepannya. Dokumen ini biasa digunakan untuk kebutuhan internal ataupun eksternal, guna mendapat suntikan modal. Hanya saja, jika akan digunakan untuk kebutuhan eksternal, growth business plan ini harus berisi tentang jelas tentang perusahaan, struktur manajemen, dan pihak-pihak yang menempati posisi-posisi penting. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Lalu mengapa dibutuhkan legalitas dalam memulai usaha? Sebab melalui legalitas, kita akan mendapatkan perlindungan hukum serta kesempatan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Terlebih lagi, pemenuhan perizinan akan mendatangkan rasa aman dan nyaman saat berbisnis. Dan lalu apa keuntungan usaha yang kita jalankan memiliki legalitas dalam operasionalnya? Kegunaan legalitas perusahaan atau badan usaha sangat penting, karena legalitas ini menjadi jati diri yang mengesahkan suatu badan usaha ataupun perusahaan sehingga masyarakat khalayak umum tahu dan diakui secara langsung. Dan lalu manfaat yang diperoleh perusahaan apabila melegalkan perusahaannya dapat kita perhatikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, pasal 2 yang menyatakan bahwa pasal 2, daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang mencantumkan dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Secara pokoknya dapat dijelaskan bahwa tujuan pendaftaran perusahaan ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan adalah untuk 1. Melindungi perusahaan yang bersaing secara jujur dan terbuka dari kemungkinan akibat praktik perusahaan yang bersaing secara tidak sehat. Kewajiban pendaftaran ini berguna mencegah atau menghindari perusahaan yang tidak bertanggung jawab. 2. Melindungi masyarakat atau konsumen dari akibat kemungkinan persaingan tidak sehat. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan ini dapat mengetahui gambaran keadaan perusahaan yang bersifat terbuka untuk semua pihak. 3. Mengetahui kedudukan perkembangan dunia usaha dan perkembangan yang didirikan.
4. Kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penciptaan persaingan usaha yang sehat serta kepastian berusaha. Sedangkan perusahaan yang berbentuk mikro dan kecil, legalitas perusahaan ini sangat bermanfaat guna kemajuan usaha. Tujuan pengaturan izin usaha mikro dan kecil atau UMK ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 yang dilihat pada pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa tujuan pengaturan UMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk A. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. B. Mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha. C. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Dan D. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya. Lalu ada 7 tahapan yang melengkapi legalitas usaha di Indonesia, yaitu 1. Mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. 2. Menyusun akte pendirian perusahaan atau kooperasi di hadapan notaris. 3. Mendaftarkan akte pendirian perusahaan. 4. Mengurus NPWP atas nama badan usaha. 5. Mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. 6. Mengurus perizinan lanjut atau izin usaha dan izin komersial. Dan yang terakhir, ketujuh, mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jam Sostek atau dulu BPJS Ketenagakerjaan. Kenalkan, nama saya Thomas Andoko Chandra dari kelas manajemen pemasaran sore C. Saya akan menjelaskan tentang yang keempat, yaitu cara membuat bisnis plan. Setelah mengetahui apa itu bisnis plan, serta alasan kenapa bisnis plan itu penting, dan jenis-jenis bisnis plan, maka kini saatnya kita untuk mengetahui bagaimana cara membuat bisnis plan yang baik. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, perbanyak riset sebelum membuat bisnis plan. Sebelum kita menjual satu produk barang atau jasa, baik melalui perusahaan berbadan hukum ataupun tidak, harus diawali dengan riset dan analisa terlebih dahulu. Yang pertama, siapkanlah serangkaian pertanyaan untuk membantu Anda menentukan produk apa yang terbaik. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa unique selling point dari produk Anda, sehingga bisa unggul di mata konsumen. Mengapa konsumen harus peduli dan memilih produk Anda? Siapa yang menjadi target pasar dari produk Anda? Bagaimana cara mengkomunikasikan produk tersebut? Serta kapan waktu untuk meluncurkan produk ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berbasis 5W1H ini pasti akan sangat membantu Anda menjalankan usaha di kemudian hari. Lalu yang kedua, buatlah company profile untuk perusahaan Anda. Business plan harus memuat informasi tentang perusahaan kita atau Anda. Informasi ini tertuang dalam sebuah company profile yang memuat nama perusahaan yang telah didaftarkan, alamat kantor fisik ataupun virtual, nama-nama direksi atau komisaris yang menjabat, sejarah berdirinya perusahaan, industri yang digeluti, dan tentu saja produk-produk yang ditawarkan. Company profile juga bisa membuat target pasar, aset-aset perusahaan, dan juga visi misi dari perusahaan Anda. Dengan company profile yang baik, maka usaha Anda akan memiliki kredibilitas yang baik pula. Dengan kata lain, company profile adalah kesempatan kita atau Anda untuk menjual perusahaan Anda ke calon investor dan calon pelanggan. Maka dari itu, company profile sebaiknya ditempatkan pada bagian awal dari sebuah bisnis plan. Yang ketiga, tentukan apa dulu tujuan dari bisnis Anda. Pernyataan tujuan dalam sebuah bisnis plan dapat membantu calon investor atau stakeholders lainnya memahami dengan betul goals apa yang ingin diraih perusahaan. Namun, sebuah tujuan tidak akan berarti apa-apa jika dilengkapi langkah-langkah untuk meraihnya. Jika tidak dilengkapi dengan langkah-langkah untuk meraihnya. Maka dari itu, rumuskan langkah-langkah untuk mencapainya, tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan Anda. Pernyataan tujuan ini juga berguna untuk mengamankan modal dari calon investor. Hanya saja pastikan di dalamnya terdapat penjelasan tentang tujuan yang mendasari kebutuhan pendanaan tersebut. Kemudian bagaimana pendanaan tersebut dapat membuat bisnis Anda bertumbuh. Lalu yang keempat,
Siapkan dokumen yang diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan selain company profile. Ada juga beberapa dokumen lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan kita. Company profile dapat diibaratkan sebagai kurikulum vitae. Tentunya untuk melamar suatu pekerjaan, kita butuh lebih dari kurikulum vitae, bukan? Pasti perusahaan membutuhkan dokumen untuk membuktikan kualifikasi dan kompetensi Anda, seperti ijazah atau sertifikat keahlian. Dalam perusahaan, dokumen-dokumen yang diperlukan seperti catatan keuangan, arus kas, adanya lisensi jika Anda menggunakan kekayaan intelektual pihak lain, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen ini tentunya menjadi perhatian utama bagi seorang investor sebelum menanamkan modalnya untuk bisnisnya. Lalu yang kelima, jelaskan dengan detail barang atau jasa kita. Ada beberapa aspek yang harus dijelaskan dengan baik. Pertama, penjelasan tentang bagaimana cara kerja produk kita. Kedua, pricing model yang kita gunakan beserta alasan di balik model tersebut. Kedua, siapa yang menjadi customer utama dari bisnis kita. Ketiga, alasan kenapa produk kita lebih unggul dibandingkan produk-produk sejenis yang sudah kita pasarkan. Dan yang terakhir, strategi penjualan dan pendistribusian produk kita. Lalu yang keenam, buatlah marketing plan. Untuk membuat bisnis plan, kita juga harus mencantumkan marketing plan. Gunanya marketing plan ini adalah supaya bisnis kita memiliki rencana pemasaran yang lebih solid. Di dalam sebuah marketing plan, sebaiknya mencakup latar belakang dari proyek beserta visi dan misi. Problem statement yang berisi kebutuhan yang akan dijawab oleh produk Anda. Goals and objective ingin diraih dengan melakukan pemasaran. Juga target audience atau konsumen utama. Dan jangan lupa, jabarkan juga soal channel utilization yang menjelaskan kanal pemasaran kita. Komunikasi strategi yang menjelaskan cara mengkomunikasikan produk kita ke konsumen dan timelines untuk memastikan semua proyek berjalan dengan tepat waktu. Lalu yang ketujuh, atau yang terakhir, sesuaikan pula dengan target pembacanya. Di atas telah dijelaskan tentang jenis-jenis bisnis plan. Seperti yang sudah diketahui, setiap jenis bisnis plan diperuntukkan untuk pembaca yang berbeda-beda. Ada yang khusus untuk kebutuhan internal, ada pula untuk diperuntukkan bagi para stakeholders dan investor. Bagi beberapa pihak, hal-hal spesifik saja perlu diketahui dari sebuah bisnis plan, sehingga Anda bisa menekankan pada aspek-aspek tertentu yang sekiranya memang sesuai dengan fokus dari pembaca. Misalnya bagi seorang investor, maka informasi soal cash flow, struktur manajemen, serta konsep bisnis yang diusung. Hal ini tentu berbeda dengan seorang manajer internal perusahaan yang akan lebih fokus pada objektif dari perusahaan. Lalu yang betul-betul terakhir, yang kedelapan, buatlah analisis bisnis dan proyeksi keuangan bagi Anda dan proyeksi keuangan bagi kita atau Anda, sang pemilik bisnis kecil ingin mengembangkan usahanya, perlu mencantumkan hasil analisis perusahaan Anda. Adapun hal-hal yang harus disampaikan dalam analisis bisnis ini antara lain, berapa banyak pemasukan dan pengeluaran serta neraca aset dan hutang perusahaan. Hal ini berguna untuk membuktikan bahwa keuangan perusahaan kita memang sehat dan profitable, sehingga siap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.